Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas buku paket matematika wajib kelas 11 SMA, penerbit Erlangga karya Bapak Sukino. Bab yang akan kita bahas masih tentang program linier, terutama untuk SPT LDV. Bagi Anda yang sudah punya bukunya, video part 1 ini silakan dibuka LKS 2 halaman 45. Kita akan bahas terlebih dahulu soal nomor 1 sampai 8. Kita mulai dari pembahasan nomor 1. Daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini merupakan penyelesaian dari, kalau kita lihat gambar, anggap saja yang atas ini adalah garis pertama, Y-nya sama dengan 4. Karena di sini kita berbicara tentang daerah, berarti kita harus mengganti sama dengan itu dengan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan yang tepat itu tergantung dari DHP-nya ya teman-teman sekalian. Jadi ini yang diarsir adalah DHP-nya, yaitu di bawah garis. Maka dibuat benar ketika Y sama dengan 0. Artinya ketika Y-nya diganti 0, maka tanda pertidaksamaan yang tepat adalah kurang dari atau sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan 4. Jadi ini adalah SPT-LDV-nya ya. Kemudian garis yang kedua yang ini ya teman-teman sekalian, X sama dengan 6. Karena kita berbicara tentang pertidaksamaan, berarti bergantung dari DHP-nya. Karena DHP-nya posisinya di sebelah kirinya garis, berarti kita buat pernyataan ini menjadi benar dengan cara memasukkan X-nya diganti 0, kemudian tanda yang lebih tepat adalah kurang dari atau sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan 6. Jadi kalau kita lihat di sini, dua persamaan garisnya adalah seperti ini ya teman-teman sekalian. Kemudian kalau kita lihat wilayah yang diarsir itu adalah X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0 karena DHP-nya berada pada kuadran 1. Jadi tidak sampai sumbu Y negatif dan tidak sampai sumbu X negatif. Makanya di sini dibatasi oleh X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Jadi jawaban yang sesuai adalah poin D. X kurang dari atau sama dengan 6, Y kurang dari atau sama dengan 4, dan X lebih besar sama dengan 0, Y juga lebih besar sama dengan 0. Kita lanjut ke nomor 2. Daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini merupakan penyelesaian dari, anggap saja garis miring ini adalah garis yang pertama. Untuk membuat garis, karena 2 berada di posisi sumbu Y, berarti kita tuker ya, sehingga penulisannya menjadi 2X. Kemudian negatif 4 kalau di posisi sumbu X, berarti kita kasih variabel Y. Jadi kalau berada di sumbu Y kita kasih variabel X, kalau seandainya di sumbu X kita kasih variabel Y. 2 dikalikan negatif 4 hasilnya negatif 8. Jadi awalnya kita buat sama dengan dulu, nggak ada masalah ya teman-teman sekalian. Kemudian kalau kita sederhanakan hasilnya adalah X dikurangi 2Y sama dengan negatif 4 karena sama-sama dibagi dengan 2. Karena titik 0,0 ya termasuk DHP atau DHP-nya berada di bawah garis ini, maka pertidaksamaan tersebut harus dibuat benar untuk X 0 dan Y 0. Berarti kalau ininya 0, Y-nya juga 0, maka tanda apa yang kira-kira untuk membuat pernyataan ini menjadi benar? Ternyata tanda yang lebih tepat adalah lebih dari atau sama dengan. Karena 0 lebih dari atau sama dengan negatif 4. Otomatis tanda yang awalnya sama dengan kita ganti lebih besar atau sama dengan. Nah ini untuk garis pertama ya teman-teman sekalian. Jadi kalau wilayah 0,0 di bawah garis itu termasuk DHP, maka dibuat benar, tandanya menyesuaikan. Kemudian untuk garis 2 ini, X sama dengan 3, maka tandanya harus kita buat pertidaksamaan menyesuaikan daerah DHP. Karena DHP-nya ini berada di sebelah kiri, untuk 0,0 ya termasuk, maka pernyataannya harus dibuat benar. Jadi ketika X-nya diganti 0, tanda apa yang kira-kira cocok agar pernyataan berikut ini benar? Ternyata yang cocok adalah kurang dari atau sama dengan, karena 0 kurang dari atau sama dengan 3. Kemudian kalau kita lihat DHP-nya ini dibatasi sampai 0 ya, tidak sampai sumbu X negatif dan tidak sampai sumbu Y negatif. Berarti artinya X harus lebih besar atau sama dengan 0, Y lebih besar atau sama dengan 0. Karena berada di kuadran 1 ya teman-teman sekalian. Kalau kita gabungkan berarti yang pertama adalah X dikurangi 2Y lebih besar atau sama dengan negatif 4. Kemudian X-nya di sini ada 2, yaitu lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 3. Berarti kalau kita gabung antara ini dan ini, boleh ditulis gini ya teman-teman sekalian. Nah, boleh.
Kemudian Y-nya lebih besar atau sama dengan 0. Jawaban yang sesuai adalah poin E. Lanjut nomor 3, daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini merupakan himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Yang pertama kita tentukan ini garis pertamanya, misalkan ya teman-teman sekalian, di sini ada 4 dan 1. Karena 4 berada di sumbu Y, berarti kita kasih variabel X. Kemudian 1 berada di sumbu X, kita kasih variabel Y, berarti menjadi Y. 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. Nah, tanda pertidaksamaan menyesuaikan daerah himpunannya ya. Karena DHP-nya berada di bawah garis, maka tanda pertidaksamaannya dibuat benar untuk 0,0. Berarti 4 kali 0, 0 ditambah 0, titik-titik 4. Berarti tanda yang sesuai agar menjadi pernyataan yang benar adalah kurang dari atau sama dengan 4. Berarti di sini kita ganti kurang dari atau sama dengan. Selanjutnya garis yang kedua, garis yang ini ya teman-teman sekalian. Sumbu Y-nya di sini angkanya 2, berarti kita tulis ya 2X. Kemudian sumbu X-nya 2, berarti kita tulis 2Y. Jadi saling bertukar variabel ya teman-teman sekalian. 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian kita cek dulu ya teman-teman sekalian DHP-nya. Karena DHP-nya berada di atas garisnya, di atas garis 2 ini, maka tanda pertidaksamaan dibuat salah untuk 0,0. Jadi 0,0 tidak masuk DHP ya teman-teman sekalian, makanya dibuat pernyataan yang salah ketika X-nya dan Y-nya diganti 0. Tanda yang sesuai untuk membuat pernyataan ini menjadi salah adalah lebih dari atau sama dengan. Berarti kita tulis lebih dari atau sama dengan. Karena bisa disederhanakan, berarti kita sederhanakan dibagi 2, jadinya X ditambah Y lebih besar atau sama dengan 2. Jadi keduanya sudah kita dapatkan ya teman-teman sekalian. Tinggal kita cek jawaban yang sesuai adalah poin B, dimana X-nya lebih besar atau sama dengan 0 karena tidak sampai ke sumbu negatif ya. Kemudian 4X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 4. Dan X ditambah Y lebih besar atau sama dengan 2. Nomor 4, daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Yang pertama, anggap saja ini garis yang pertama. Di sini 4 berada di sumbu Y, berarti kita kasih variabel X, 4X. 6 ada di sumbu X, berarti kita kasih variabel Y. 4 dikalikan 6 hasilnya 24. Kita perhatikan DHP-nya ya, di sini di bawah garis. Karena DHP-nya berada di bawah garis, maka tanda pertidaksamaannya dibuat benar untuk 0,0. Itu awalnya sebelum dibatasi garis ini, 0,0 adalah daerah himpunan penyelesaian untuk garis yang pertama. Berarti kita buat benar. Ketika X-nya dan Y-nya kita ganti 0, maka tanda yang tepat adalah kurang dari atau sama dengan. Jadi, jawabannya adalah 4X ditambah 6Y kurang dari atau sama dengan 24. Kemudian kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. Hasilnya adalah 2X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 12. Kemudian untuk yang garis yang kedua yang ini ya teman-teman sekalian. Di sini sumbu Y-nya adalah negatif 3, berarti kita kasih variabel X. Kemudian 2 berada di sumbu X, kita kasih variabel Y. Negatif 3 kali 2 hasilnya negatif 6. Kemudian kita lihat DHP-nya. Wilayah 0,0 ternyata bukan DHP ya. Berarti karena DHP-nya berada di sebelah kanan garis yang bukan wilayah 0,0, maka tanda pertidaksamaannya disesuaikan agar kita bisa mendapatkan pernyataan yang salah ketika X dan Y-nya diganti dengan 0. Tanda yang lebih tepat adalah kurang dari atau sama dengan. Karena 0 kurang dari sama dengan negatif 6, ini adalah pernyataan yang salah ya teman-teman sekalian. Jadi tandanya kurang dari atau sama dengan. Kemudian karena DHP-nya berada di wilayah kuadran 1, otomatis X lebih besar sama dengan 0 dan Y juga lebih besar sama dengan 0. Jadi kuncinya sebenarnya di sini ya teman-teman sekalian. Jadi jawaban yang sesuai adalah poin B. Nomor 5, daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan. Anggap saja ini garis yang pertama ya teman-teman sekalian, 3 dengan 6. Karena 3 berada di sumbu Y, berarti kita kasih variabel X. Kemudian 6 berada di sumbu X, berarti kita kasih variabel Y. 3 kali 6 hasilnya 18. Tanda pertidaksamaannya menyesuaikan dengan posisi DHP ya. Karena DHP-nya di atas, berarti wilayah 0,0 ini tidak termasuk. Sehingga tanda pertidaksamaannya kita buat menjadi salah ketika X dan Y-nya kita ganti 0. Jadi ini biar salah, berarti kita kasih tanda lebih besar atau sama dengan. Kemudian kita sederhanakan dengan cara dibagi 3, yaitu X ditambah 2Y lebih besar atau sama dengan 6. Ini untuk yang pertama. Selanjutnya untuk yang kedua, 10 dengan 6 ya. Karena 10 berada di sumbu Y, berarti kita kasih variabel X. Kemudian 6 berada di sumbu X, kita kasih variabel Y. Kemudian 10 kali 6 hasilnya adalah 60.
Karena di HP-nya di bawah, itu artinya 0,0 awalnya itu termasuk ya. Berarti kita buat benar pernyataannya ketika X dan Y-nya diganti 0. Jadi tanda yang cocok adalah kurang dari atau sama dengan. Karena 0 kurang dari atau sama dengan 60. Jadi kita tulis tandanya di sini kurang dari ya. Kemudian disederhanakan, hasilnya adalah 5X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 30. Ini untuk yang kedua ya, teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga di sini, yang ini ya garisnya ya teman-teman sekalian, karena 3 berada di sumbu Y berarti kita kasih variabel X, negatif 2 di sumbu X berarti kita kasih variabel Y, 3 kali negatif 2 hasilnya negatif 6, tandanya menyesuaikan. Karena di HP-nya berada di sebelah kanannya, itu awalnya 0,0 berarti benar, masuk di HP-nya, berarti kita buat pernyataannya menjadi benar ketika X dan Y-nya diganti 0. Jadi tanda yang cocok adalah lebih dari sama dengan. Berarti kita tulis di sini ya, lebih dari sama dengan. Nah, ini adalah garis yang ketiga. Jawaban yang sesuai dengan yang kita temukan adalah poin C. Nomor 6, daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Anggap saja ini yang garis yang pertama ya, teman-teman sekalian, 5 dengan 10. 5 di sumbu Y berarti kita kasih variabel X, 10 di sumbu X kita kasih variabel Y. Jadi saling bertukar variabel ya, teman-teman sekalian. 5 kali 10 hasilnya 50. Tandanya kita menyesuaikan dengan DHP karena di bawah garis berarti 0,0 awalnya masuk, maka kita buat pernyataannya menjadi benar ketika X dan Y kita ganti 0. Jadi biar benar berarti tanda yang cocok adalah kurang dari atau sama dengan. Kita masukkan ke sini, kemudian disederhanakan dibagi 5, hasilnya adalah X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua di sini kita lihat teman-teman sekalian ya, bahwa X-nya itu ya mulai dari 2 sampai 5. Berarti penulisannya kita tulis seperti ini ya. X lebih besar atau sama dengan 2, X kurang dari atau sama dengan 5. Ini untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga yang ini ya teman-teman sekalian, garis ketiga, yaitu Y sama dengan negatif 3. Karena di HP-nya berada di atas, berarti kita buat tanda pertidaksamaannya lebih besar sama dengan negatif 3. Jadi ini adalah yang ketiga. Kalau kita sesuaikan dengan jawaban yang ada, berarti jawaban yang sesuai adalah poin D, teman-teman sekalian. Lanjut ke nomor 7. Anggap saja ini garis yang pertama, 6 dengan 10. Karena 6 berada di posisi sumbu Y, kita kasih variabel X. 10 berada di posisi sumbu X, berarti kita kasih variabel Y. 6 kali 10 hasilnya 60. Kemudian kita cek ya, DHP-nya berada di bawah garis, itu artinya 0,0 masuk ya, berarti kita buat pernyataannya menjadi benar ketika X dan Y-nya kita ganti 0. Berarti tanda yang sesuai agar pernyataannya menjadi benar adalah kurang dari atau sama dengan. Karena 0 kurang dari atau sama dengan 60. Berarti di sini tandanya kurang dari atau sama dengan ya. Kemudian disederhanakan dibagi 2, hasilnya 3X ditambah 5Y kurang dari atau sama dengan 30. Ini adalah garis yang pertama. Kemudian yang garis yang kedua teman-teman sekalian, di sini negatif 4 berada di sumbu Y, berarti kita kasih variabel X. 2 di sumbu X berarti kita kasih variabel Y. 2 dikalikan negatif 4 hasilnya negatif 8. Karena 0,0 atau DHP-nya berada di sebelah kiri, maka otomatis kita buat menjadi pernyataan yang benar ketika X dan Y-nya kita ganti 0. 0 titik-titik negatif 8. Tanda yang cocok adalah lebih besar atau sama dengan. Maka kita ambil tandanya lebih besar atau sama dengan. Kemudian kita sederhanakan dengan cara dibagi negatif 2 agar menyesuaikan dengan pilihan gandanya. Berarti perubahannya menjadi 2X dikurangi Y kurang dari atau sama dengan 4. Jadi kalau dibagi dengan negatif, tandanya akan kebalik ya teman-teman sekalian. Ini untuk yang kedua. Kalau kita sesuaikan, jawaban yang benar adalah poin D. Yang ininya pasti mengikuti ya teman-teman sekalian, karena berada di kuadran 1, di mana X-nya dan Y-nya positif atau sama dengan 0. Nomor 8, daerah yang diarsir adalah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Yang pertama, ya di sini Y sama dengan 4 karena DHP-nya berada di bawah, berarti kita buat Y kurang dari atau sama dengan 4. Kemudian selanjutnya, garis yang kedua, yang 5 dengan 5 ya teman-teman sekalian. Karena 5 berada di sumbu Y, berarti kita tulis 5X. 5 berada di sumbu X, kita tulisi 5Y dengan operasi hitung penjumlahan ya, karena sama-sama positif. 5 kali 5 hasilnya 25. Kita menyesuaikan tandanya ya dengan posisi DHP-nya. Karena DHP-nya berada di bawah garis,
itu artinya 0,0 termasuk, maka pernyataannya kita buat benar ketika X dan Y kita ganti 0. 0,25, tanda yang lebih tepat adalah kurang dari atau sama dengan. Berarti kita masukkan tandanya ke sini, disederhanakan dengan cara dibagi 5, jadinya X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 5. Ini untuk garis yang kedua. Ini garis yang pertama ya teman-teman sekalian. Ini yang kedua. Kemudian garis yang ketiga, 8 dengan 4. Karena 8 berada di sumbu Y, berarti kita kasih variabel X. 4 berada di sumbu X, kita kasih variabel Y. 8 kali 4 hasilnya 32. Karena DHP-nya berada di bawah garis, itu artinya 0,0 masuk, maka pernyataannya harus kita buat benar. Kalau X dengan Y-nya diganti 0, 0,32. Agar menjadi pernyataan yang benar, tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Jadi kita masukkan tandanya ke sini, disederhanakan dengan cara dibagi 4, jadinya 2X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 8. Ini adalah garis yang ketiga. Dari jawaban yang ada, jawaban yang sesuai adalah poin C, teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, itu tadi 8 soal untuk part 1 program linear LKS 2. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Tetap ikuti channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, karena nanti akan ada video-video lanjutan yang akan kita bahas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.